Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Subhan. Saya akan menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah Aswaja untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bid'ah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Dan berikan contohnya. Baik, menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bid'ah adalah hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, asar sahabat, atau ijma ulama. Yaitu bid'ah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu bid'ah yang wajib, haram, mandub, atau yang tidak disunat, makruh, atau yang tidak disukai, dan mubah dan dibolehkan. Contoh bid'ah yang bersifat wajib adalah mempelajari ilmu agama. Sedangkan contoh bid'ah yang bersifat sunnah adalah membangun madrasah dan pesantren. Terus contoh bid'ah yang bersifat haram adalah ajaran kelompok Qadariyah, Jabariyah, dan Mujassimah. Contoh bid'ah yang bersifat makruh adalah menghiasi masjid secara berlebihan dan menyobek-nyobek mushaf. Contoh bid'ah yang bersifat mubah adalah berjabat tangan setelah sholat. 2. Mazhab yang dianut oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menurut konon asasi yang dikarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Organisasi ini mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih atau hukum Islam. Selain itu, organisasi ini juga mengikuti akidah atau keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Soalan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan peran pesantren dalam membumikan Islam di Nusantara. Pesantren memainkan peran penting dalam membumikan Islam di Nusantara melalui beberapa fungsi dan peran utamanya. Pertama, pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia yang dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Kedua, pesantren berperan sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, bertanggung jawab dalam mensiarkan agama Allah serta memecahkan persoalan dan sosial masyarakat dengan perspektif Islam yang toleran. Selain itu, pesantren juga berperan dalam pengembangan ilmu Islam atau pendidikan Islam, memberikan pengajaran, pendidikan, dan penyebaran agama Islam dengan berbagai metode pembelajaran. Dan yang terakhir, soalan yang terakhir ialah, di negara kita banyak dan tumbuh subur paham radikalisme keagamaan. Jelaskan mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana pendapat Anda dalam mengatasi hal tersebut. Di Indonesia, banyak tumbuh paham radikalisme kebencian karena beberapa faktor. Di antaranya ialah ketidaksetaraan sosial, ketidakpuasan terhadap pemerintah, kurangnya pendidikan, dan penyebaran ajaran radikal melalui media sosial. Selain itu, isu-isu ekonomi dan politik juga dapat memainkan peran dalam memperkuat pemahaman radikal. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan yang holistik atau penyeluruhan. Hal ini meliputi penguatan pendidikan yang inklusif dan mengajarkan toleransi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penegak hukum yang adil, dan kerjasama untuk mendorong perdamaian dan toleransi. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penyebaran konten radikal di media sosial juga penting untuk mengurangi pengaruh paham radikalisme.
Pendapat saya adalah bahwa penyelesaian radikalisme keagamaan memerlukan upaya lintas sektoral dan kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan komprehensif kita dapat mengatasi akar penyebab radikalisme dan membangun masyarakat yang damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.